Pengereman juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh rider downhill. Ini menjadi dasar rider downhill pada saat mengikuti kompetisi. Mereka harus cermat dalam mengkalkulasi kapan harus mengerem agar tidak kehilangan waktu. Kalau saya sistem pengereman terutama di Rock Garden ya. Rock Garden saya lebih mengurangi speed sebelum melalui Rock Garden dan lebih banyak rem belakang daripada rem depan. Karena kalau rem depan nanti banyak risiko terpleset. Ketelitian rider dalam mengetahui kondisi trek akan berpengaruh pada saat braking. Selain itu, rider juga harus tahu kecepatan yang diinginkan agar pada saat mengerem tidak mengganggu kontrol sepeda dan tidak berpengaruh terhadap catatan waktu. Untuk sistem pengereman yang digunakan rider, biasanya menggunakan model hidrolik dengan ukuran cakram 8 inch untuk bagian depan dan belakang. Tapi ada juga yang menggunakan 8 inch untuk bagian depan dan 4-6 inch di bagian belakang. Ukuran cakram belakang lebih kecil agar ban belakang tidak kehilangan tenaga pada saat race. Kalau saya mengatur rem kanan saya di belakang dan rem sebelah kiri itu buat rem depan. Dan teknik pengereman saat race saya sesekali ngerem agar sepedanya tidak berhenti total. Dan untuk rem depan cukup sesekali juga. Yang mendominasi pada saat race saya menggunakan rem belakang. Teknik pengereman yang baik adalah menggunakan rem depan. Kenapa? Karena kontrol sepeda menggunakan ban bagian depan. Nah, berarti gunanya rem belakang adalah untuk membantu pengereman ban depan atau apabila nih kondisi rem depan sudah berada di titik maksimal. Last but not least, yang perlu dikuasai adalah bagaimana cara menjaga stamina. Dan ini tentu saja dipengaruhi dari kadar oksigen yang masuk dalam tubuh. Untuk itu, rider harus memahami betul bagaimana cara mengatur nafas pada saat bertarung di lintasan. Kalau saya sendiri, pertama walk track itu harus ngeplot. Dari kita mau push, mau recovery, kita harus plot dulu. Kalau kita udah dari awal di gaspol terus, nggak akan kuat di track. Makanya teknik pertamasan yang benar itu harus benar-benar ngefloat. Ini buat push, ini buat recovery, push lagi, itu harus benar penempatannya. Kalau enggak, pernapasan habis.
Pada waktu lomba kita datang di lomba biasanya hanya diberi kesempatan 3 hari untuk latihan. Kita lakukan walking track dulu. Dari situ bisa kita membagi track sepanjang itu kita bagi menjadi berapa session. Setelah itu kita bisa tentukan kapan waktu lomba itu kita push. Kemudian kapan kita rest. Karena tidak mungkin yang namanya lomba dari start hingga finish itu di-push terus, itu namanya Samson. Orang yang kuat sekali, nggak mungkin seperti itu. Nah, kita harus tahu taktiknya. Kemudian kapan kita push, kapan kita rest, kapan kita push lagi. Untuk meningkatkan stamina dan nafas para rider dibutuhkan porsi latihan yang berbeda dibandingkan dengan porsi latihan lainnya. Biasanya untuk nafas, para rider akan berlatih di dataran yang lebih tinggi dengan kadar oksigen yang tipis, sehingga memaksa paru-paru untuk bekerja lebih keras dan memasukkan oksigen lebih banyak. Latihan pernafasan amat penting untuk meningkatkan VO2 max seorang rider. VO2 max itu sendiri adalah volume maksimal oksigen yang diproses oleh tubuh manusia pada saat melakukan kegiatan yang intensif. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus ikuti serunya persaingan dari 76 Indonesian Downhill 2016 dan follow juga media sosial Indonesian Downhill dengan klik www.indonesiandownhill.com untuk tahu update terbaru downhill di Indonesia. Saya Kamidia Radisi, sampai ketemu di race selanjutnya.